Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Ayah Jus. Presentasi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas UAS kewirausahaan tahun 2022. Untuk daftar isi dimulai dari ringkasan eksekutif sampai ke prospek jangka panjang yang akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya adalah company deskripsi sampai ke key partner akan dijelaskan oleh Nada Fritrati Humaira. Manajemen tim sampai ke ekonomi bisnis akan dijelaskan oleh Vidya Hanisti. Marketing plan sampai ke desain akan dijelaskan oleh Wafi Mutia Dewanti. Operational plan sampai ke finansial akan dijelaskan oleh Silvi. Untuk yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ayah Jus merupakan sebuah kuliner minuman, khususnya minuman yang memproduksi dan menjual minuman buah segar, tetapi tidak seperti biasanya karena kami memodifikasi minuman jus dengan rasa buah yang segar yang ditambahkan dengan topping yang menarik. Selanjutnya adalah analisis industri yang terdiri dari beberapa poin. Untuk poin pertama adalah skala bisnis. Skala bisnis kami adalah perusahaan mikro karena masih memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta yang tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan paling banyak itu 300 juta. Selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan produk ke depan untuk Ayah Jus ini dikembangkan dengan cara penyajian kelangganan dan melakukan kerjasama dengan pihak pendukung. Poin selanjutnya adalah proyeksi penjualan. Produk Ayah Jus memiliki perencanaan dan perkiraan penjualan yang akan dikonversi menjadi rencana penjualan. Struktur industri. Secara umum, produk Ayah Jus terlibat dalam struktur industri yang dikategorikan sebagai industri primer karena Ayah Jus sendiri merupakan produk yang diolah terlebih dahulu. Struktur industri penting dalam kompetisi internasional bahwa perubahan struktural menciptakan peluang besar bagi pesaing dari sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah budaya pesaing. Untuk saat ini mempunyai beberapa pesaing seperti pedagang jus buah lainnya. Pengaruh pesaing terhadap Ayah Jus sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah lebih dahulu melakukan penjualan. Selanjutnya adalah Key Success Factor, terdiri dari 3 poin. Yang pertama, melakukan analisis SWOT. Yang kedua, mengembangkan ukuran relevan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi biaya strategik untuk mendukung strategi perusahaan. Selanjutnya adalah tren industri. Tren industri ini kami terdiri dari 2 poin. Yang pertama adalah teknologi yang canggih. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan dan konsumsi. Selanjutnya adalah prospek jangka panjang. Bisnis di bidang kuliner khususnya minuman akan terus mengalami pertumbuhan. Deskripsi perusahaan. Ayah Jus merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner khususnya minuman buah segar, di mana Ayah Jus memproduksi produk minuman dengan inovasi terbaru yang bisa memenuhi nutrisi serta menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan, di mana Ayah Jus adalah suatu produk minuman rasa buah yang banyak inovasi atau variasi terbaru dibandingkan dengan produk minuman yang lain, karena memiliki rasa buah yang segar dan tampilan yang unik serta variasi tambahan dari buah-buah segar dan topping lainnya. Outlet dari Ayah Jus terdapat di lokasi yang sangat strategis, yaitu yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Visi dari Ayah Jus yaitu menciptakan produk minuman yang sehat dengan mengedepankan kualitas dan tampilan yang menarik agar disukai oleh masyarakat. Misi kami yaitu menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas dengan menggunakan buah yang segar, memperluas jangkauan pemasaran, menambahkan atau menciptakan inovasi sesuai dengan tren terupdate, memberikan harga jual minuman yang murah tanpa mengurangi kualitas, serta memperlihatkan kandungan gizi dalam bahan baku. Tujuannya yaitu untuk memproduksi minuman jus dengan inovasi terbaru yang memenuhi nutrisi dan membantu menjaga kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis produk dan jasa yang ditawarkan, di mana produk yang dipasarkan merupakan minuman rasa buah segar dengan berbagai macam variasi rasa, ditambah lagi topping yang beragam, adanya keju, dan ditambah lagi potongan buah segar. Terlebih lagi memiliki kandungan yang bernutrisi dan segar. Dan Ayah Jus ini menawarkan jasa untuk menjual produk minuman dengan merek franchise. Selanjutnya itu status saat ini, di mana status Ayah Jus saat ini masih didirikan, yaitu
membutuhkan persiapan serta konsep yang matang, sehingga diharapkan tidak hanya berdiri pada saat sekarang ini, tetapi dapat berkembang lebih besar nantinya. Status hukum dan kepemilikan, di mana dalam mendirikan sebuah usaha harus ada surat-surat yang berkaitan dengan hukum yang dilengkapi agar setiap perjalanan pembangunan usaha ini tidak akan terjadi masalah di kemudian harinya. Yaitu pertama, surat yang dilengkapi surat izin tempat usaha, di mana usaha yang dijalankan itu harus memiliki sebuah tempat untuk memproduksi usaha produk. Surat ini digunakan untuk bahwa suatu tempat tersebut menjadi tempat yang sah dan memiliki izin untuk digunakan. Selanjutnya yaitu mengurus surat BPOM, Badan Pengawasan dan Obat dan Makanan, di mana produk yang dijual ini harus lulus uji dari BPOM, sehingga produk yang dipasarkan terbebas dari berbagai zat berbahaya bagi kesehatan. Tim manajemen dan struktur perusahaan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada direktur, manajer keuangan, marketing manager, manajer HRD, dan manajer operasional. Tugas direktur secara umum yaitu mengendalikan perusahaan, menyusun strategi, mengambil keputusan, dan mengawasi segala bagian. Untuk manajer keuangan, dengan tugasnya yaitu menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan, baik itu gaji karyawan, modal, laba, dan laporan keuangan kepada direktur. Berikutnya ada manajer marketing, yaitu mengadakan pengawasan, mengarahkan, mengevaluasi, dan membuat laporan terhadap seluruh kinerja departemen pemasaran, penjualan, dan promosi. Selanjutnya manajer HRD, membuat dan merevisi job description, melakukan survei gaji tahunan, pengelolaan standar operasional perusahaan, pengawasan pada proses rekrutmen, merekomendasikan kebijakan baru. Selanjutnya ada manajer operasional, yaitu mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional, melakukan analisa proses bisnis, berpartisipasi dalam mengembangkan SOP produksi dan distribusi unit operasional, serta melakukan evaluasi kompensasi dan memberikan pelatihan proses produksi dan distribusi. Selanjutnya ada model bisnis, yaitu model bisnis kanvas yang digunakan di sini, di mana terdiri dari 9 bagian atau 9 proses yang dimulai dari yang pertama klien dan yang terakhir cost atau biaya. Selanjutnya ada analisa pasar. Target dari perusahaan ini yang pertama ada mahasiswa universitas, lembaga pendidikan, orang tua paham teknologi, profesional muda, rumah tangga, dan pengguna casual. Untuk rangkuman pesaing, banyaknya penjual minuman dingin di sekitar lokasi dengan jenis yang berbeda dan harga murah. Namun hal tersebut bukan suatu masalah bagi produk kami karena kami memiliki kelebihan produk ini dibandingkan dengan minuman lainnya. Produk ini memiliki kandungan gizi dari buah segar yang banyak dibandingkan dengan jus buah dengan rasa manis tambahan yang kebanyakan dijual oleh orang-orang di luar sana. Perilaku pembeli cenderung membutuhkan minuman berkualitas terbaik dengan harga murah, membutuhkan minuman higienis, memiliki kandungan gizi berlebih, dan segar, membutuhkan minuman dengan pengemasan terbaik. Selanjutnya ada ekonomi bisnis, ada operasional atau internal, dan lingkungan atau eksternal. Operasional atau internal sendiri dapat dilihat terdiri dari 7 permasalahan yang dapat dilihat sendiri pada slide. Berikutnya ada lingkungan eksternal yang terdiri dari 3 permasalahan dan juga dapat dilihat pada slide yang terdiri dari lokasi operasional di bazar dan di perumahan. Situasi yang ada di bidang produksi yaitu memproduksi produk agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Pendapatan akan dikelola oleh manajer keuangan dengan mempertimbangkan modal dan laba yang diperoleh. Selanjutnya itu ada rencana pemasaran. Yang pertama itu ada strategi pemasaran, yang kedua bauran pemasaran 4P, yang ketiga taktik penjualan. Untuk strategi pemasaran, yang pertama itu ada strategi harga. Harga yang ditetapkan oleh produk Ayajus ini adalah menggunakan metode penetapan harga markup, yaitu dengan cara menambahkan keuntungan langsung dari harga beli. Yang kedua itu ada strategi promosi. Ada 2 tahapan, yang pertama dari mulut ke mulut, dengan bercerita langsung kepada teman-teman atau keluarga terdekat terkait produk Ayajus sehingga dapat menyebar ke konsumen atau masyarakat. Yang kedua itu ada media internet, dengan memanfaatkan sosial media yang ada, yang seperti itu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp, karena akan lebih mudah diketahui konsumen atau masyarakat. Selanjutnya itu ada strategi distribusi, menggunakan strategi distribusi langsung, yaitu produk dipasarkan kepada konsumen secara langsung dari produsen tanpa melalui perantara. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran 4P, produk, price, place, dan promotion. Untuk produk sendiri, yang pertama, produk Ayajus merupakan minuman yang cocok diminum oleh konsumen yang membutuhkan nutrisi tambahan untuk melakukan aktivitas keseharian, karena minuman ini tidak menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan. Selanjutnya itu ada price. Untuk harga dari produk Ayajus itu sendiri,
dari kisaran 13 hingga 20.000 jika ada tambahan topping pada minuman. Selanjutnya itu ada flash. Untuk tempatnya itu sendiri, kita menggunakan stand dagangan di sekitaran kampus yang strategis dan ramai dilalui oleh mahasiswa. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi yang dilakukan itu seperti memberikan diskon pada grand opening dan pada hari tertentu yang diadakan promo buy one get one. Selanjutnya itu ada proses atau siklus penjualan. Yang pertama itu ada promosi penjualan. Dengan mempromosikan produk Aya Jus kepada calon pelanggan dan meyakinkan pelanggan bahwa produk Aya Jus memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing yang lain dalam hal rasa, khasiat, dan kandungan gizi di dalamnya. Yang kedua itu ada pesanan penjualan. Produk Aya Jus dapat dipesan secara langsung dengan datang ke stand dagangan yang berlokasi di wilayah sekitar kampus Unan dan dapat juga memesan secara online melalui media sosial. Selanjutnya itu ada pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan hanya diberlakukan kepada pelanggan yang memesan secara online. Yang keempat itu ada faktur penjualan. Hanya berlaku jika konsumen meminta bukti pembayaran, maka akan diberikan faktur berupa kwitansi. Selanjutnya itu ada taktik penjualan. Yang pertama itu ada sosial media marketing, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk Aya Jus kepada calon pelanggan. Yang kedua itu ada bundling pack, yaitu metode yang menjual 2 buah atau lebih produk Aya Jus, namun dibayar menjadi satu paket harga yang lebih murah. Yang ketiga itu ada varian menu yang kreatif. Yang keempat itu membuat kemasan yang unik. Selanjutnya itu ada rencana desain dan pengembangan. Rencana desain dan pengembangan dilakukan oleh produsen Aya Jus. Untuk rencana desainnya sendiri ada beberapa macam, yaitu yang terdiri dari desain logo, desain produk seperti desain cup minumannya, desain pamflet, dan desain spanduk. Sedangkan untuk rencana pengembangan bisnis Aya Jus itu, yaitu membuat suatu organisasi yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban untuk masing-masing personal, baik itu ketua, sekben, administrasi, kelengkapan, dan ketertiban. Oleh karena itu, sangat penting didokumentasikan rencana desain dan pengembangan untuk keperluan internal maupun eksternal. Selanjutnya bagian operational plan atau rencana operasional. Yang pertama yaitu lokasi bisnis. Bisnis Aya Jus akan beroperasi di wilayah Universitas Andalas Padang karena tempatnya strategis dan belum ada produk seperti Aya Jus ditemukan di sana. Yang kedua yaitu bahan baku. Didapatkan dari modal sendiri di mana terdapat beberapa buah-buahan seperti mangga, jeruk, apel, buah naga, nanas, alpukat, dan bahan lainnya yang dibutuhkan untuk usaha Aya Jus dengan total harga sebesar Rp758.000. Yang ketiga yaitu fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk usaha Aya Jus seperti stand dagangan, blender, cup minuman, dan lainnya yang dapat dilihat pada slide dengan total harga Rp2.250.000. Yang keempat yaitu proses produksi dimulai dengan pemilihan bahan dengan memilih buah-buahan yang segar dan berkualitas baik. Lalu bahan dibersihkan dengan dicuci untuk menghilangkan kuman-kuman yang menempel. Selanjutnya bahan diolah dengan blender untuk dijadikan jus dan dipotong-potong untuk dijadikan sebagai topping. Sebelum dipasarkan, produk Aya Jus yang telah dibuat dicek kembali untuk memastikan agar produk aman dikonsumsi. Lalu topping pada minuman dapat ditambah sesuai dengan request dari konsumen. Dan yang terakhir adalah pengemesan produk menggunakan cup minuman yang menarik. Selanjutnya bagian overall schedule atau jadwal keseluruhan. Dapat dilihat bahwa pada minggu pertama dan kedua, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, serta survei lokasi. Di minggu kedua dan ketiga dilakukan persiapan peralatan, pembelian bahan baku, dan pengecekan produksi. Pada minggu ketiga, di minggu keempat dan kelima dilakukan pengoperasian usaha dan pengelolaan usaha sekaligus membuat laporan akhir kegiatan pada minggu kelima. Selanjutnya, financial projection atau proyeksi finansial. Terdapat proyeksi pendapatan per hari sebesar Rp425.000 dan per bulannya sebesar Rp12.750.000 serta pendapatan per tahun sebesar Rp153 juta. Selanjutnya, proyeksi biaya per tahun yang terdiri dari pembelian bahan baku, fasilitas peralatan, serta biaya listrik dengan total sebesar Rp12.546.000. Lalu terdapat proyeksi rugi atau laba dengan cara mengurangkan antara pendapatan dan pengeluaran sehingga diperoleh hasil sebesar Rp140.454.000. Hasil ini merupakan laba yang diperoleh oleh usaha Aya Jus per tahunnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.